Ditanya di asilo, kalau bisa nangis lah. Nanti kalau di interview ya nangis, itu langsung dikasih. Yang tanya saya, bagaimana dipukulnya? Saya cerita saya dipukul. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah lah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana celotehan si Udin ketika dia mendapat panggung. Jadi hanya itu saja yang diulang-ulang ya, mengisahkan, mengiba-iba, mencari belas kasih supaya donasi itu mengalir. Itulah kelakuan si Udin. Nah, oh ya kamu muslimin, mungkin si Udin ini ya saking dendamnya pada saya sehingga dia masuk ke Facebook ya. Kebetulan saya kan jarang main Facebook, itu jarang sekali, boleh dikata pokoknya jarang itu, belum tentu seminggu sekali, sebulan sekali itu belum tentu. Jadi saya paling share link, setelah itu sudah gitu ya, itu pun jarang-jarang gitu. Nah, jadi kok saya tengok itu inbox itu banyak sekali ya, banyak inbox yang masuk ke tempat saya itu. Jadi coba-cobalah saya itu download Messenger. Ternyata ada si Udin masuk, saya dimaki ya dengan kalimat-kalimat itu yang seperti biasa dia ucapkan yang ada di thumbnail itu. Aduh, luar biasa ini. Mungkin sudah panik sekali dia tuh dengan saya itu, karena memang si Udin ini kalau dengan saya itu takut sekali, ketakutan kamu sih, entah kenapa itu ya, karena berkali-kali saya bali-bali ya di YouTube saya hajar, di Facebook saya hajar dahulu ya, di WA pun demikian. Makanya aduh, dia hanya maki-maki dengan saya tuh. Oke, demikian kamu sih videonya yang ditakuti oleh seluruh ulama Indonesia. Majelis Ulama Muhammadiyah NU nggak berani menjawab Abi. Cara satu-satunya Abi harus masuk penjara, kata dia. Oh begitu ya, baguslah. Kalau begitu saya naikin lagi omongan saya dari 300 menjadi 600. Ya bisa diatur semuanya itu kan hanya strategi penginjil. Mana bisa dihapus ayat Al-Quran, satu titik aja nggak bisa Pak Mario. Udin ketahuan bodohnya. Gimana itu dokter? Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, si Udin lagi manggung nih. Tampil ngelawak depan jamaatnya. Mereka tanggap si Udin layaknya menanggap atraksi topeng onet. Udin ngomong ngelantur sana sini, bagai tong kosong nyaring bunyinya. Oke deh, kita simak videonya. Let's go. Itu strategi saya. Setelah saya jelaskan 300, oh ternyata masih ada satu lagi, lupa. Jangan hanya nyerocos kayak panci. Saya hanyalah anjing mati di hadapan kalian. Ya, memang betul. Kalau anjing mati itu seharusnya sudah kita buang biar bangkainya itu tidak menyebar. Kan begitu nanti. Pokoknya harus karena saya ditipu. Masalahnya begini Pak Rey, kenapa Pak Rey itu saya nggak taat sama Pak Rey. Saya ini ditipu sama Al-Quran. Orang kalau sudah ditipu Pak, nggak usah $10,
ditipu $5, sakitnya tuh di sini. Haleluya. Ini saya ini orang yang tertipu 40 tahun hidup saya, harta kekayaan saya habis untuk kesana. 3 rumah, tanah semua saya tinggalkan, harta kekayaan saya tinggalkan semua untuk mereka. Intelektual saya semuanya saya berikan ke sana. Banyak murid, jadi waktu saya habis selama 40 tahun menjadi muslim. Sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang mencoba menghidupkan pemahaman negara Islam Indonesia atau NII di pesantren Darul Arkom Sawangan Depok ini mendapat perhatian khusus dari pengurus Muhammadiyah DKI Jakarta. Untuk membendung sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang disinyalir terhubung dengan Komandemen Wilayah 9 NII, Muhammadiyah Pusat mengutus Ustadz Budi Nurastowo bin Triman untuk membendung gerakan yang dibangun Saifuddin Ibrahim. Sebetulnya Budi Nurastowo sendiri adalah adik kelas Saifuddin Ibrahim yang mengenal sosoknya secara pribadi. Tapi sekarang saya setelah mendapatkan yang saya cari, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, kesusahan apalagi yang saya terima ini Tuhan? Penderitaan apalagi saya di Amerika ini Tuhan? Aku mau Engkau ajaib. Apakah mungkin saya bisa hidup di sini? Saya nggak tahu. Mulai bingung dia. Dengan keadaan saya seperti ini, saya nggak paham. Pak Wahyu, saya nggak ngerti. Saya nggak bisa kerja fisik. Yang kerja saya selama ini otak saya. Pakai otak. Hati dan semangat saya membangkitkan semangat orang-orang itu. Itulah pekerjaan saya. Udin Sudrun Gombal Gambul, Kang Pemulung, Kang Cukur. Iya, di videoin. Ini parah nih. Tenang. Makanya dapat hasil kemarin itu, Tuhan, penderitaan apa lagi yang aku terima dari Engkau? Kira-kira begitu pertanyaan saya kepada dia yang ajaib dan hebat di dalam kehidupan saya. Saya nggak tahu, tapi saya percaya memang Tuhan nyusahin, apa namanya ya, kalau bilang mau nyusahinnya, Tuhan ini nyusahin saya. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Yep. Sok tahu pakai otak. 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu saya di interview, dan luar biasanya interview dia itu, dia menanyakan hal-hal yang membuat saya bisa nangis. Mungkin bohong, yang bener. Orang yang berdusta itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak pernah orang lain tahu, dan dia menyampaikan berita hoax, berita bohong. Orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Nah, dia berbohong kepada orang lain. Gimana itu, Dokter? Masukkan ke dalam penjara. Yep. Itu saya menangis, 3 kali saya menangis di dalam interview itu. Makanya langsung disetujui ini karena air mata mungkin. Nah, kebongkar di sini, Din. Ternyata gitu ya, Udin sempat mewek dan ditampol pula. Waktu interview Asilum. Asilum atau suaka adalah merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang memohonnya. Jadi Udin di sini ketahuan dramanya. Mewek supaya gak dibalikin ke Indonesia. Pantesan aja nih, bibir spitengnya masih berkicau. Ternyata suakanya sudah disetujui. Jadi kalau ditanya di Asilum, kalau bisa nangis-nangislah. Nanti kalau di interview ya, nangis. Itu langsung dikasih. Yang tanya saya, bagaimana dipukulnya? Saya cerita saya dipukul.
Tapi saya setiap kali disiksa sama itu, saya nggak mendapat pengobatan. Dan obatnya dibiarin. Itulah penjara Indonesia, sama dengan KC, disiksa dan diobati. Nggak nyambung. Gimana itu dokter? Dibatalkan dia. Orang Kristen jangan sampai deh ditangkap masalah kasus penodaan agama. Seperti saya menangis. Terus terakhir dia tanya begini, apa permintaan Bapak yang terakhir? Dan di situ saya juga nggak bisa ngomong. Jangan kembalikan saya ke Indonesia. Saya bisa dibunuh di sana. Nangis sampai air mata. Gitu. Pecundang kamu. Untuk setuju yes, walaupun nggak berani ngomong. Orang yang berdusta itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak pernah orang lain tahu, dan dia menyampaikan berita hoax, berita bohong. Orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Nah, dia berbohong kepada orang lain. Gimana itu dokter? Sok tahu, pakai otak. Masukkan ke dalam penjara. Yep. Untuk setuju yes, walaupun nggak berani ngomong. Nah, demikian tadi kaum ini yang dimana si Udin ngoceh-ngoceh ketika dapat panggung ya, dia berbohong itu kaum ya, tidak benar gitu, bohong. Jadi dia tuh berkata-kata itu hanya mencari belas kasih saja ya, biar dikasihani sama orang-orang Kristen supaya dia dapat donasi. Karena memang Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang yang pandai membuat drama-drama ya, pandai membuat dalam kepura-puraan itu pandai dia. Kita tahu. Begitupun masih banyak orang yang mempercayainya ya, pengikut-pengikut si Saifuddin Ibrahim ini. Entah kenapa ya. Ataukah mereka memang tidak mempunyai akal waras ya, punya otak sehingga mereka itu dapat berpikir bahwasanya Saifuddin Ibrahim itu memanfaatkan mereka gitu ya. Entah kenapa itu, atau mungkin menjadi sebuah ketakdiran bodoh sampai mati gitu ya. Tapi memang ya bodoh sampai mati. Jadi apa yang Saifuddin Ibrahim sampaikan itu dianggap benar gitu ya, dan dipercayai oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi